so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 yang berjudul Pembubaran dan Likuidasi Persekutuan yang beranggotakan saya Tania Aurora dengan NPM 2315100101. Saya Neti Julian Israi dengan NPM 231516062. Saya Neta Bolon dengan NPM 2315039. Berikut video yang telah kami buat. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembubaran dan likuidasi. Pembubaran adalah proses di mana suatu persekutuan atau perusahaan dihentikan secara resmi. Ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti keputusan manajemen, ketidakmampuan untuk melanjutkan operasi, adanya kesepakatan para sekutu untuk membubarkan persekutuan, atau karena perubahan hukum, atau juga peraturan yang mengatur jenis bisnis tertentu. Pembubaran bisa dilakukan dengan cara memberikan pemberitahuan kepada pihak terkait, membayar utang, menyelesaikan kewajiban hukum, dan melakukan prosedur administrasi lainnya yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan likuidasi adalah proses di mana suatu aset perusahaan atau organisasi dijual atau dialihkan menjadi uang tunai untuk membayar utang, tagihan, dan kewajiban lainnya. Setelah semua kewajiban dibayar, sisa uang tunai dibagikan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki kepentingan lain dalam perusahaan. Likuidasi dilakukan untuk mengakhiri secara resmi operasi perusahaan dan memastikan bahwa semua hak dan kewajiban diurus secara adil dan sesuai dengan hukum. Jadi, sementara pembubaran fokus pada menghentikan operasi perusahaan, likuidasi fokus pada menyelesaikan keuangan dan urusan hukum perusahaan sebelum akhirnya menutup perusahaan sepenuhnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya pembubaran dan likuidasi persekutuan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pembubaran persekutuan dapat terjadi karena berbagai alasan. Berikut adalah beberapa penyebab terjadinya pembubaran persekutuan. Yang pertama, keputusan manajemen. Manajemen perusahaan dapat memutuskan untuk membubarkan persekutuan karena berbagai alasan, seperti perubahan strategi atau ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, kegagalan bisnis. Jika suatu perusahaan mengalami kesulitan, keuangan yang serius dan tidak mampu lagi untuk melanjutkan operasinya dengan keberlanjutan, pembubaran mungkin menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Yang ketiga, perselisihan antara pemegang saham. Perselisihan antara pemegang saham utama atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan bisa menjadi penyebab pembubaran. Konflik serius dapat membuat keberlanjutan operasi menjadi tidak mungkin. Yang keempat, perubahan hukum atau peraturan. Adanya perubahan dalam hukum atau peraturan yang mengatur jenis bisnis tertentu dapat menyebabkan suatu perusahaan harus membubarkan diri jika tidak lagi dapat memenuhi persyaratan yang baru. Yang kelima, tujuan spesifik terpenuhi. Terkadang suatu persekutuan dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu atau proyek spesifik. Setelah tujuan tersebut tercapai, pembubaran bisa dianggap sebagai langkah yang logis. Yang keenam, kematian atau pensiun pemilik. Jika pemilik tunggal atau pemilik mayoritas suatu perusahaan meninggal dunia atau memutuskan untuk pensiun tanpa memiliki penerus yang jelas atau rencana sukses yang solid, pembubaran mungkin menjadi satu-satunya opsi yang tersisa. Setiap situasi pembubaran memiliki dinamika dan alasan tersendiri. Yang jelas, pembubaran sebuah persekutuan merupakan proses serius yang harus dijalani dengan hati-hati untuk memastikan semua pihak terlibat terlindungi dan semua kewajiban dipenuhi secara adil. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu proses likuidasi. Proses likuidasi persekutuan melibatkan serangkaian langkah-langkah yang kompleks
untuk menutup operasi perusahaan dengan cara yang teratur, memenuhi semua kewajiban, dan membagikan sisa aset kepada pemegang saham atau pihak yang berkepentingan. Berikut adalah tahapan umum dalam proses likuidasi sebuah persekutuan. Yang pertama, penetapan keputusan. Langkah pertama adalah menetapkan keputusan untuk melikuidasi perusahaan. Ini bisa menjadi hasil dari pertemuan pemegang saham atau keputusan manajemen yang tinggi. Yang kedua, penunjukan likuidator. Perusahaan biasanya menunjuk seorang likuidator yang bertanggung jawab atas pengelolaan proses likuidasi. Likuidator ini biasanya adalah seorang profesional yang berpengalaman dalam hukum bisnis atau akuntansi. Yang ketiga, pemberitahuan kepada kreditur dan pihak terkait. Perusahaan harus memberikan pemberitahuan resmi kepada kreditur, pemasok, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan tentang proses likuidasi yang akan datang. Yang keempat, evaluasi aset dan kewajiban. Likuidator akan melakukan penilaian penyeluruhan terhadap semua aset dan kewajiban perusahaan. Ini mencakup pengumpulan informasi tentang semua aset yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk piutang, inventaris, properti, dan investasi. Yang kelima, penyelesaian kewajiban. Likuidator akan menggunakan aset perusahaan untuk membayar semua kewajiban, termasuk utang kepada kreditur, tagihan pemasok, gaji karyawan yang masih harus dibayar, dan biaya administrasi lainnya. Yang keenam, penjualan aset. Jika diperlukan, likuidator akan menjual aset perusahaan untuk mendapatkan uang tunai yang diperlukan untuk membayar kewajiban. Ini bisa meliputi penjualan inventaris, properti, atau peralatan. Yang ketujuh, pembagian sisa aset. Setelah semua kewajiban terpenuhi, sisa aset dibagikan kepada pemegang saham atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sesuai dengan proporsitas yang ditetapkan oleh hukum. Yang kedelapan, pelaporan dan pemantauan. Likuidator bertanggung jawab untuk menyusun laporan akhir yang merinci semua transaksi likuidasi dan distribusi aset. Laporan ini biasanya diajukan kepada otoritas hukum dan pemegang saham. Yang kesembilan, pencabutan dokumen dan izin. Setelah semua proses likuidasi selesai, perusahaan harus mencabut semua dokumen resmi dan izin yang terkait dengan operasi bisnisnya. Proses likuidasi biasanya memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, tergantung pada kompleksitas perusahaan dan jumlah aset dan kewajiban yang terlibat. Likuidator harus memastikan bahwa semua langkah diambil sesuai dengan hukum yang berlaku dan bahwa semua pihak terlibat diperlakukan secara adil. Selanjutnya adalah tanggung jawab mitra terhadap pembubaran dan likuidasi persekutuan. Ada beberapa tanggung jawab mitra terhadap pembubaran dan likuidasi persekutuan, yaitu sebagai berikut. 1. Kewajiban. Pada saat pembubaran dan likuidasi persekutuan, para mitra memiliki beberapa kewajiban, antara lain memenuhi kewajiban persekutuan. Para mitra harus menyelesaikan semua kewajiban persekutuan yang masih ada sebelum aset persekutuan didistribusikan. Ini termasuk hutang kepada pihak ketiga, gaji karyawan, dan pajak yang masih terutang. Menyelesaikan perselisihan antara mitra. Jika ada perselisihan antara mitra mengenai pembagian aset atau kewajiban persekutuan, para mitra harus menyelesaikan terlebih dahulu sebelum aset didistribusikan. Hal ini dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase bekerjasama dengan likuidator. Jika persekutuan dibubarkan melalui likuidasi, para mitra harus bekerja sama dengan likuidator dalam proses likuidasi aset persekutuan. Ini termasuk menyerahkan informasi dan dokumentasi yang diperlukan kepada likuidasi serta membantu dalam penjualan aset persekutuan. Kedua yaitu adalah distribusi aset. Setelah semua kewajiban persekutuan telah dipenuhi dan semua perselisihan antara mitra telah diselesaikan, aset persekutuan akan didistribusikan kepada para mitra sesuai dengan perjanjian persekutuan. Jika perjanjian persekutuan tidak mengatur distribusi aset, aset akan didistribusikan kepada para mitra secara proporsional dan modal mereka dalam persekutuan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diingat tentang distribusi aset. Aset persekutuan akan didistribusikan kepada para mitra dalam bentuk tunai atau aset lainnya. Para mitra mungkin harus membayar pajak atau keuntungan
modal yang mereka peroleh dari distribusi aset persekutuan. Jika salah satu mitra meninggal dunia, bagiannya dalam persekutuan akan diwariskan kepada ahli warisnya. Penting untuk dicatat bahwa ini hanyalah gambaran umum tentang tanggung jawab mitra terhadap pembubaran dan likuidasi persekutuan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah Anda. Mungkin berbeda. Anda harus berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang tanggung jawab spesifikasi Anda sebagai mitra dalam persekutuan. Ketiga, yaitu kerahasiaan. Selain kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban dan mendistribusikan aset, para mitra dalam persekutuan juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi persekutuan, bahkan setelah persekutuan dibubarkan. Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan para mitra. Setelah menjaga reputasi persekutuan, informasi dirahasiakan. Informasi yang harus dirahasiakan oleh para mitra termasuk informasi keuangan. Ini termasuk informasi tentang pendapatan, pengeluaran, laba rugi, dan aset persekutuan. Informasi pelanggan, ini termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan informasi pribadi lainnya dari pelanggan persekutuan. Informasi rahasia lainnya ini termasuk informasi apapun dianggap rahasia oleh persekutuan seperti strategi bisnis, rencana masa depan, dan teknologi milik persekutuan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kewajiban pembubaran dan likuidasi persekutuan. Pembubaran dan likuidasi persekutuan merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai kewajiban bagi para mitra. Berikut adalah beberapa kewajiban utama yang harus dipenuhi dalam proses ini. Yang pertama, pemberitahuan kepada kreditor. Para mitra harus memberitahukan kepada semua kreditor persekutuan tentang pembubaran dan likuidasi persekutuan. Pemberitahuan ini harus dilakukan secara tertulis dan harus memuat informasi tentang tanggal pembubaran, nama likuidator, dan alamat likuidator. Pemberitahuan kepada pihak berkepentingan lainnya. Para mitra juga harus memberitahukan kepada pihak berkepentingan lainnya tentang pembubaran dan likuidasi persekutuan, seperti pelanggan, pemasok, dan karyawan. Yang kedua, pencatatan. Likuidator harus menyusun secara likuidasi yang menunjukkan aset dan kewajiban persekutuan pada tanggal pembubaran. Pencatatan transaksi likuidasi. Likuidator harus mencatat semua transaksi yang dilakukan selama proses likuidasi seperti penjualan aset, pembayaran hutang, dan distribusi sisa kepada para mitra. Yang ketiga, pembayaran hutang. Pembayaran hutang kepada kreditor. Harus memprioritaskan pembayaran hutang kepada kreditor persekutuan. Hutang harus dibayarkan sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditetapkan dalam perjanjian persekutuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian perselisihan dengan kreditor. Jika ada perselisihan dengan kreditor, likuidator harus berusaha menyelesaikannya dengan cara yang damai. Jika tidak mencapai kesepakatan, likuidator dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Yang keempat, pembagian sisa. Setelah semua hutang telah dibayar, likuidator harus menentukan sisa aset persekutuan yang akan dibagikan kepada para mitra. Sisa aset dihitung dengan cara mengurangi total aset dengan total kewajiban. Distribusi sisa kepada para mitra. Sisa aset harus didistribusikan kepada para mitra sesuai dengan perjanjian persekutuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika perjanjian persekutuan tidak mengatur distribusi sisa, sisa aset akan didistribusikan kepada para mitra secara proporsional dan dengan modal mereka dengan persekutuan. Selanjutnya, contoh kasus pembubaran dan likuidasi persekutuan. Contoh 1, persekutuan UD Maju Bersama yang didirikan oleh Anton, Budi, dan Cici memiliki jangka waktu selama 5 tahun. Pada akhir tahun kelima, Anton dan Budi sepakat untuk keluar dari persekutuan. Cici ingin melanjutkan usaha persekutuan sehingga persekutuan UD Maju Bersama dibubarkan. Aset persekutuan kemudian dijual dan digunakan untuk membayar hutang persekutuan. Sisa hasil likuidasi dibagi kepada Anton dan Budi sesuai dengan modal mereka di persekutuan. Selanjutnya adalah contoh kedua. Persekutuan CV Cahaya Mandiri dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Tim likuidasi kemudian ditunjuk oleh pengadilan untuk melakukan proses likuidasi. Aset persekutuan dijual dan digunakan untuk membayar hutang-hutang persekutuan kepada para kreditur. Namun hasil penjualan aset tidak cukup untuk melunasi hutang persekutuan, sehingga para kreditur hanya menerima pembayaran sebagian dari piutang mereka.
Baiklah, kesimpulan makalah tentang pembubaran, likuidasi, dan persekutuan merupakan proses yang penting untuk menyelesaikan aset dan kewajiban persekutuan setelah terjadinya pembubaran. Proses ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti untuk memastikan bahwa hak-hak persekutu dan kreditur terlindung. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Masalah